Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidup layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan tanpa memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah hadir bagi kita dan memberi berkat, melimpahkan kasih-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Titah kita pada minggu ini dari titah yang pertama sampai dengan titah yang ke-10 demikian bunyinya. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, atau engkau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita yang keenam, jangan membunuh. Kita yang ketujuh, jangan berzina. Kita yang kedelapan, jangan mencuri. Kita yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Kita yang 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau ibunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah kita Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah membenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah
telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Episode kita pada minggu ini yang diambil dari kitab Ibrani 1 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Yang kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar bentuk Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk sebelah kanan yang Maha Besar di tempat yang tinggi. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal
dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaannya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat HKBP Resort Diaspora Surabaya. Yang pertama, nama minggu kita pada hari ini Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik minggu mengentung Roha Doa. Yang kedua, rapat pendeta Hatopan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat pada hari Senin sampai hari Kamis tanggal 25 sampai tanggal 28 Oktober 2021 akan diadakan rapat pendeta Hatopan di Taruman. Namun distrik 17 Indonesia bagian Timur melakukan secara virtual di Malang sesuai arahan panitia rapat pendeta Hatopan. Oleh karena itu, Minang pendeta resort kita, pendeta Edris Sinaga, berangkat pada hari itu mengikuti rapat pendeta. Mari kita doakan supaya rapat pendeta Hatopan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Amang Inang, remaja Naposo Bulung, dan seluruh pendengar firman Tuhan hari ini yang mengikuti kebaktian ini? Kami berdoa dan berharap Bapak Ibu dalam keadaan sukacita dan kesehatan yang prima. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai 18. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini begitu dan sangat indah, Bapak Ibu. Mengapa? Karena berita sukacita yang diberitakan pada kita pada minggu ini memberikan kelegaan bagi kita setiap orang yang haknya diambil oleh orang yang merasa kuat di dunia ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, Tuhan Allah memerintahkan bangsa Israel supaya mereka mengingat masa lalu mereka, yaitu mereka pernah dulu menjadi budak di Mesir. Supaya ketika setiap orang yang mengingat apa yang telah diperbuat Tuhan di dalam kehidupannya, dengan demikian mereka harus mengingat setiap orang dan menolong setiap orang. Karena kehidupan bangsa Israel pada dasarnya telah ditolong dan juga ditopang oleh Allah kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, Allah sangat membela dan juga Allah sangat peduli pada orang yang disengsarakan oleh dunia ini. Allah sangat begitu mengajari kita untuk bersikap adil kepada sesama kita. Jadi ketika kita merasa kuat dan memiliki power, Tuhan mau katakan jangan pakai itu untuk menindas orang lain, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Karena firman ini mengingatkan, sekuat apapun orang di dunia ini pasti memiliki masa lalu yang sangat lemah, pasti memiliki masa lalu yang begitu tidak bisa dikatakannya, sehingga dia harus diingatkan kembali. Maka ada peribahasa dalam bahasa Indonesia dikatakan, bak kacak yang lupa akan kulitnya. Janganlah setiap orang yang telah menerima berkat Tuhan melupakan asal usulnya. Jangan ada di antara setiap orang melupakan siapa dia sebenarnya. Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya mereka menjadi bangsa yang penuh kasih, bangsa yang penuh dengan cinta kasih kepada sesama. Dengan cara bagaimana bangsa Israel harus memelihara perintah Tuhan. Di ayat 17 dikatakan, Bapak Ibu, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Ada keadaan pada masa itu, Bapak Ibu, orang-orang anak yatim atau orang-orang asing adalah orang-orang yang sangat direndahkan, yang tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki identitas. Anak yatim begitu hinanya dipandang, dan orang asing dan anak yatim tidak memiliki hak apapun. Jadi orang asing dan anak yatim sangat tidak dipedulikan orang-orang pada masa itu. Dikatakan di sana juga, janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Jadi orang asing, anak yatim, dan janda itu adalah benar-benar dalam strata sosial yang paling direndahkan, tidak dianggap sama sekali. Dan paling nahasnya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, supaya seseorang jangan mengambil pakaian seorang janda untuk menjadi gadai. Apa yang terjadi pada masa itu?
Jadi pada masa itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, seseorang harus mengambil pakaian seseorang atau terkhusus orang janda supaya menjadi gadai jaminan ketika dia nanti bekerja, dia akan membayarkan uang gadaian daripada bajunya ini sendiri. Sangat miris sekali, sangat benar-benar menderita sekali orang asing, anak yatim dan janda ini. Maka Allah melihat perlakuan itu tidak baik Bapak Ibu. Maka Allah mengingatkan bangsa Israel supaya mereka mengingat asal usul mereka, yaitu dikatakan di ayat 18, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Kamu dulu itu seorang budak. Lebih daripada seorang asing, anak yatim dan janda, lebih rendah daripada situ, karena budak tidak memiliki identitas, budak tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya sendiri. Artinya Bapak Ibu, Allah mengajarkan bangsa Israel supaya ingat asal usulnya. Hanya karena kemurahan Tuhan, maka Allah membawa mereka pulang, nenek moyang mereka pulang dari Mesir, sehingga mereka menjadi Tuhan di atas tanahnya sendiri, yaitu tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Ini dia Bapak Ibu, hanya Allah yang menebus bangsa Israel keluar daripada Mesir, dan mereka harus mengingat itu. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan oleh firman ini kepada kita Bapak Ibu? Yang pertama, Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang berbelas kasih. Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang memiliki kasih Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat ada saudara kita yang lemah, maka mari tampil sebagai penopang mereka. Maka mari kita memperhatikan mereka. Saat ini saya undang Bapak Ibu mengingat bagaimana hubungan kekeluargaan kita antara sesama keluarga saudara. Jikalau dalam topik minggu kita pada minggu ini, dalam minggu ke-21 setelah Trinitatis ini diikat dengan topik rukun dengan sesama. Hidup rukun dengan sesama. Mari kita lihat, jikalau kita yang bersaudara, mungkin kita ada 4 bersaudara, 3 bersaudara, 5 bersaudara. Kemungkinan dari bersaudara ini ada saja orang yang menonjol, saudara yang menonjol dari segi materi, dari segi pengetahuan, dari segi kekerabatan, atau ada saudara yang benar-benar statis, ya hidupnya hanya cukup makan saja, dan hidupnya terkadang tidak bisa makan, hanya untuk menyekolahkan anaknya yang masih SD pun tidak bisa. Padahal ada saudaranya yang kehidupannya, taraf kehidupannya sangat tinggi. Saat ini mau diingatkan Bapak Ibu serta saudara-saudariku, dikatakan hidup rukun dengan sesama. Yang mau mengatakan di sana adalah jikalau ada kehidupan di antara kita yang boleh Tuhan berikan rezeki yang berlimpah, tolonglah saudaramu. Jangan malah menyingkirkan dia dari komunitas keluargamu, atau jangan pernah mengambil hak. Jikalau contoh ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau anak pertama itu adalah anak pertama yang tidak memiliki apa-apa secara materi, secara anak begitu, lalu anak yang kedua, anak yang ketiga memiliki materi, mereka memiliki anak, janganlah berbangga, janganlah pernah merasa bahwa kamu harus di atas dan mengalahkan abangmu. Tetap rukunlah sebagai seorang anak kedua, ketiga, hormati abangmu sekalipun dia tidak memiliki apa-apa, tetapi terus tempatkan bahwasanya kita harus setia dan mengasihi dia, bukan berarti malah menertawakan dan menyingkirkannya dari daftar keluarga begitu Bapak Ibu. Jadi sehingga ketika kita dikatakan hidup saling mengasihi, mari kita pertama sekali mempraktekannya dalam hidup persaudaraan kita, hidup bagaimana antar kekerabatan kita di dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu. Mulailah dengan keluargamu, jangan ada di keluargamu yang saling menindas Bapak Ibu. Jangan ada seorang orang tua yang hanya mencintai anak yang mungkin hanya bisa menghasilkan. Contoh, jikalau seorang anak itu telah berpenghasilan, dia akan disanjung-sanjung, dan ada anak yang masih berjuang dan menopang, tolonglah dia. Jangan ada di tengah-tengah keluarga itu penindasan secara tidak langsung.
Bisa saja perkataan kita, perbuatan kita telah menyingkirkan orang lain dan menjadikan keluarga menjadi orang asing di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, Bapak Ibu, jikalau yang pertama tadi dikatakan hiduplah dengan penuh kasih, lalu yang kedua adalah berempatilah kepada sesamamu. Ingatlah bahwasanya siapa kamu dahulu. Kamu berasal dari mana? Dari Tuhan. Kekayaanmu, kehormatanmu, dan apa yang kamu miliki dan anak-anakmu yang kamu miliki dari siapa? Dari Tuhan. Maka jikalau semua itu diberikan Tuhan sebagaimana bangsa Israel ditebus oleh Tuhan, maka teruslah hidup di dalam cinta kasih. Perlakukanlah sesamamu sebagaimana kamu hendak diperlakukan oleh sesamamu. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya di dalam segi kekeluargaan di rumah kita saja, juga harus kita perhatikan bagaimana kita di pekerjaan kita sehari-hari atau bahkan di gereja kita. Jangan ada tindak ketidakadilan. Setiap orang harus memperlakukan sesamanya dengan sama. Tidak lebih hormat kepada mereka yang memiliki kekayaan lalu menyingkirkan orang yang tidak memiliki kekayaan. Itu dunia kan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jikalau dunia ini hanya memuja-muja mereka yang memiliki kekayaan dan menindas orang yang lemah, maka jangan sama seperti itu. Bukan dikatakan supaya tidak menghormati mereka yang kaya, tidak Bapak Ibu, tetapi perlakukan mereka sama. Inilah bentuk daripada cinta kasih itu. Inilah bentuk dari hidup yang rukun itu Bapak Ibu. Jadi jikalau kita ingin hidup rukun, perlakukan sesamamu sama, hormati sesamamu sama, hargai sesamamu dengan sama, tanpa membeda-bedakan. Karena sakit sekali Bapak Ibu jikalau kita dibeda-bedakan. Sakit sekali. Maka para pelayan harus benar-benar sama di hadapannya. Apakah dia orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa atau tidak memiliki apa-apa. Maka seorang pelayan harus benar-benar melayani si orang kaya dan si orang miskin ini dengan sama penuh cinta kasih. Maka siapapun itu, setiap orang tergoda untuk membeda-bedakan orang lain. Saat ini firman Tuhan mengatakan, jangan pernah membeda-bedakan orang lain supaya kamu hidup rukun dengan sesama. Dengan demikian Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau kita bisa saling menghormati di dalam kasih dan juga kita boleh menghargai sesama kita dan kita tidak membeda-bedakan orang lain karena semua sama di hadapan Tuhan, baik seorang asing, baik anak yatim, baik janda, baik yang tidak memiliki apa-apapun. Siapa pencipta mereka? Allah. Siapa pencipta kita? Allah juga. Maka jikalau Allah yang menciptakan kita sama semua, maka kita yang memiliki berkat yang lebih, tolonglah mereka, topanglah mereka, jangan malah menindas atau mengucilkan mereka. Hiduplah dengan rukun dengan sesamamu, kasihilah mereka dan jangan pernah menginginkan atau memanfaatkan mereka hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi doakan, topang dan lindungilah mereka dengan penuh cinta kasih. Biarlah firman ini yang telah dinyatakan kepada kita melalui kasih Yesus Kristus untuk hidup di dalam belas kasih, itulah yang terus kita hidupi Bapak Ibu. Sebab di mata Allah kita sangat berharga. Sebab Yesus telah mati di kayu salib untuk kita semua, bukan untuk sebagian orang. Tetapi setiap orang yang menerima Yesus, Yesus telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Lalu ketika kita telah menerima kasih Yesus, pengampunan daripada Yesus, penghapusan dosa daripada Yesus, maka perlakukanlah sesamamu sebagaimana Yesus telah memperlakukan kita dengan penuh cinta kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati, menguatkan kita untuk hidup rukun dengan sesama kita dengan penuh cinta kasih dan hidup dalam empati. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk dapat terus mengingat perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pribadi yang berbelas kasih Tuhan. Kami hidup di dalam cinta kasih-Mu, memperlakukan sesama kami sama seperti Yesus telah memperlakukan kami dengan cinta kasih. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami supaya kami mengharap dan juga
melakukan perintah-Mu tanpa membeda-bedakan orang, memperlakukan orang lain dengan baik Tuhan, tanpa memandang status sosial mereka, dan membuat sesama kami menjadi pribadi yang berharga. Biarlah hati kami, pikiran kami jaga untuk melakukan firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Lindungilah mereka, berikan mereka Tuhan kesehatan, berikan mereka Tuhan sukacita, berikan mereka Tuhan apa yang mereka doakan selama ini. Berkat keturunan Tuhan Engkau berikan kepada kami yang merindukannya. Berkat Tuhan jodoh Engkau kiranya berikan kepada orang yang benar-benar telah mendoakan jodohnya Tuhan, Engkau berikan baginya. Engkau juga memberikan Tuhan pekerjaan bagi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, dan Engkau berikan Tuhan keharmonisan buat rumah tangga yang sedang tidak harmonis sekarang Tuhan. Berikan hati kepada suami istri untuk dapat mengingat cinta kasih antara mereka dan Engkau ya Allah Bapa kami. Dan juga jikalau ada anak-anak saat ini, remaja, napo sebulung yang mendukakan hati Tuhan, biarlah Tuhan terus menolong dan terus menjagai hati dan pikiran mereka supaya mereka tidak meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa buat pemerintah kami. Biarlah Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Dan bahkan kami berdoa buat pimpinan gereja-Mu HKBP. Engkau kiranya memberkati mereka. Dan seluruh gereja-gereja di dunia ini Tuhan, biarlah kami memberitakan Injil kebenaran-Mu untuk saling mengasihi. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhan yang di dalam surga terang. Baik suka baik keluh, berpadu berserah, segala doa bertemu di teramatnya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, biarlah ibadah kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.